Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 25. Dengarkanlah firman Tuhan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan terkena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir. Akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu, datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah, suaminya itu, tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa juga engkau menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita,
dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami berdoa agar Engkau kembali bermurah hati pada setiap kami untuk memimpin kami, menghadapkan kami Tuhan kepada kasih karunia-Mu yang begitu besar. Nyatakan Tuhan kebenaran-Mu untuk memenuhi dan mengubahkan hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan masuk ke dalam khotbah pertama dari kisah Simson di Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 25. Simson, saudara, dari semua kitab Hakim-Hakim adalah hakim terakhir yang akan kita bahas, yang akan kita lihat di kitab Hakim-Hakim, karena setelah Simson masih ada beberapa kisah lagi, saudara, tetapi dikatakan tidak akan ada hakim ya untuk sementara waktu setelah Simson, dan dia adalah yang terakhir, saudara. Simson sendiri, saudara, adalah seperti yang saya katakan tadi, hakim yang paling terkenal. Saudara mungkin sudah tahu ceritanya, karena cerita Simson ini bisa dibilang cerita yang mirip kayak di film-film, saudara. Karena Simson adalah orang yang sangat kuat, dikatakan nanti kita melihat dia sendiri bisa mengalahkan 1.000 orang. Kisahnya mirip kayak, wah ini ada kisah superhero. Dan di waktu yang sama Simson juga adalah hakim yang terburuk. Karena Simson adalah hakim yang paling jatuh, saudara. Dan juga kita akan lihat dia jatuh karena salah satunya nanti cinta. Ya, karena ada tema cinta juga, saudara. Inilah kenapa jadi kisahnya terkenal dan sangat menarik, saudara. Namun saudara, kalau saya bisa kasih satu tema tentang kisah Simson dari yang hari ini akan kita bahas sampai nanti 3 khotbah berikutnya, ada satu tema yang akan terus menerus kita lihat, yang saya rasa ini yang Tuhan ingin perlihatkan. Di luar dari kehebatan Simson, terlepas atau misalnya di tengah-tengah kegagalannya Simson, hari ini Tuhan mau memperlihatkan melalui Simson tentang kasih karunia. Kisah Simson bagi saya adalah kisah kasih karunia Tuhan yang besar. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang kasih karunia, seringkali kita senang dengar kata ini. Kasih karunia atau bahasa Inggrisnya grace, saudara sering nyanyikan di hari Minggu. Ya, hampir setiap minggu lagu-lagu kita pasti ada kata itu atau seringkali bertemakan itu. Kita merasa sudah mengerti, sudah tahu dan senang untuk merenungkan tentang grace. Tapi sejatinya saya harus katakan, waktu saya merenungkan kisah Simson ini dan saya kembali merenungkan tentang kasih karunia, seringkali saudara, grace atau kasih karunia yang kita pikir kita sudah mengerti, ternyata kita seringkali tidak melihatnya sedalam itu, sebesar itu. Apa sih artinya Tuhan berkasih karunia kepada kita? Apa sih artinya kita hidup melalui kasih karunia semata? Dalam teologi reform kita mengatakan ini sebagai prinsip atau doktrin sola gratia. Kasih karunia semata yang menyelamatkan kita, yang memimpin kita, saudara. Apa itu artinya? Dan bagaimana kasih karunia benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita. Hari ini ada 3 hal yang ingin saya renungkan, yang akan kita renungkan bersama saudara dari kisah Simson. Yang pertama, kasih karunia yang melampaui dosa. Kedua, kita akan melihat tentang kasih karunia yang mengubahkan hati. Dan yang ketiga, kasih karunia yang menerima kita. Saudara-saudara, kita akan melihat ini dari pasal 13, 1-25 tentang apa itu kasih karunia, bagaimana bekerja dalam hidup kita. Jadi jangan tutup Alkitabnya saudara. Saya akan memandu juga dari slides yang ada di depan. Tapi kalau saudara mau lihat dari Alkitab saudara, itu lebih baik juga saudara. Jadi bisa mengikuti alur ceritanya, alur teksnya, logika teksnya. Karena ini bukan poin-poin yang saya buat saudara, tapi ini adalah firman Tuhan. Kita lihat poin-poin ini datang dari kebenaran firman Tuhan yang diilhamkan bagi kita semuanya. Kita masuk ke poin yang pertama, kasih karunia yang melampaui dosa. Saudara, kisah Simson ini diawali uniknya dari kisah kelahirannya. Dia adalah satu-satunya hakim saudara yang di dalam kitab Hakim-Hakim itu diceritakan bahwa dia sudah dipanggil bahkan sebelum dia itu ada di dalam kandungan saudara. Ya.
Namun saudara, ada satu hal yang kalau kita lihat di awal kisah kelahiran Simson ini saudara, ada satu pernyataan yang mungkin saudara udah pernah dengar waktu kita membahas hakim-hakim sebelumnya. Dari pertama dikatakan orang Israel melakukan yang saya tebalkan, apa yang jahat di mata Tuhan. Dan sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Kali ini saudara paling parah. Sebelumnya mungkin hanya 7 tahun, 10 tahun, kali ini 40 tahun lamanya. Saudara, ini mungkin bukan suatu hal yang baru. Setiap kali Tuhan atau firman Tuhan ingin memperkenalkan hakim yang baru, ada perkataan ini muncul. Jahat di mata Tuhan dan Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa penjajah. Dan kalau saudara perhatikan cerita berikutnya, itu juga ada sebuah pola yang terulang saudara, yang saya bisa katakan pola ini sebagai sebuah siklus. Dan siklus ini berbicara tentang siklus dosanya bangsa Israel. Kita akan ketemu di semua kisah hakim-hakim termasuk di kisah Simson ini saudara. Polanya seperti apa? Yang pertama mereka dikatakan hidup jahat di mata Tuhan. Menyembah berhala. Hidup dengan moralitas yang sangat bobrok. Lalu Tuhan mendatangkan penjajah bangsa lain untuk menindas mereka. Dari bangsa Moab, bangsa Midian, bangsa sekarang Filistin. Lalu polanya setelah itu mereka tertindas dan bangsa Israel berseru kembali kepada Tuhan. Meminta tolong. Dan Tuhan mendengarkan seruan mereka, hakim dikirimkan oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Dan akhirnya Israel menang dari penjajah dan mereka memiliki masa aman selama beberapa waktu, beberapa puluh tahun setelah mereka mengalami kemenangan. Tapi setelah itu apa yang terjadi saudara? Mereka jatuh lagi ke dalam dosa. Mereka hidup jahat lagi di mata Tuhan. Setelah hakimnya meninggal, mereka kembali berhala, saudara. Hidup jahat di mata Tuhan dan siklus ini terus-menerus berlangsung selama kita baca kitab hakim-hakim. Namun ada yang menarik, saudara. Setelah minggu lalu kita bahas kitab Yefta, ya kita bahas hakim Yefta, saudara. Ternyata ada satu hal yang menghilang dari siklus ini. Dikatakan kata Israel aman untuk beberapa waktu itu hilang, nggak ada lagi. Terakhir kita ketemu itu dalam kisah Gideon. Tapi minggu lalu dalam kisah Yefta, kita nggak menemukan itu dan kita justru melihat Yefta bukan hanya menjadi hakim yang lebih buruk dari hakim sebelumnya, tetapi Yefta meskipun hanya memerintah selama 7 tahun sebagai hakim, tapi dia membawa kerusakan yang begitu besar kepada bangsa Israel. 42.000 saudara orang Israel sendiri dari suku Efraim itu dibunuh oleh Yefta karena bangsa Efraim itu merasa menantang Yefta pada saat, tapi dibunuh 42.000. Kebobrokan, kerusakan yang sangat besar saudara. Israel sudah lagi tidak mengalami keamanan untuk beberapa waktu. Dan kalau kita perhatikan kehidupan bangsa Israel pun semakin merosot, semakin menurun saudara. Moralitas mereka semakin bobrok, penyembahan berhala itu semakin masif saudara. Sampai di zaman Yefta saudara, pada akhirnya di awal ayat ini saudara, ada satu hal yang menarik ya. Perhatikan sekali lagi ayat ini. Setelah ayat pertama dikatakan, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan mendatangkan orang Filistin. Kalau menurut pola yang tadi harusnya ada bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Nggak ada. Bangsa Israel sudah tidak lagi berseru kepada Tuhan. Apakah ini karena mereka dijajah 40 tahun oleh bangsa Filistin? Bisa jadi. Saudara kalau mungkin dijajah awal-awal saudaranya ditindas, awal-awal tahun pertama, kedua, ketiga mungkin masih mau melawan, masih punya inisiasi. Tapi kalau udah 40 tahun dijajah saudara, mungkin saudara mereka sudah menjadi nyaman dijajah, sudah terima nasib, menjadi kebiasaan dan hidup mereka. Ibaratnya saudara ini seperti ada pasangan yang toksik. Seorang wanita berpasangan dengan seorang pria dan pria itu terus menyakiti dia. Awalnya mungkin gak betah, gak enak, tetapi karena mungkin satu dan lain hal tidak bisa melepaskan dia. Terus menerus disakiti sampai akhirnya apa yang terjadi? Si wanita yang tersakiti akan merasa biasa-biasa aja, malah nyaman, malah merasa aneh kalau tidak disakiti. Bangsa Israel sudah masuk ke dalam satu relasi yang sangat toksik. Tidak hanya kepada bangsa Filistin tetapi juga kepada Tuhan. Dan siklus dosa yang kita lihat apa yang terjadi. Mereka tidak lagi mencari Tuhan saudara.
betul-betul sudah melupakan Tuhan. Ada di tengah-tengah relasi yang toksik dengan dosa saat ini. Oleh sebab itu saudara, siklus Israel yang menurun bisa saya gambarkan seperti ini. Bukan hanya siklusnya berulang, tetapi seperti spiral yang menurun, downward spiral. Makin lama makin menurun, makin bobrok, makin meninggalkan Tuhan, dan makin nyaman dengan keberdosaan mereka. Padahal mereka tersakiti, padahal mereka nggak bebas, padahal mereka tertindas, saudara. Dan sering kali kalau saya terjemahkan dalam kehidupan kita sekarang, inilah siklus dosa kita juga. Kita juga berada di dalam satu relasi yang toksik dengan dosa. Punya dosa dalam hidup kita tuh nggak baik-baik aja loh saudara. Lihat relasinya seperti apa. Mulai dari dosa menggoda kita. Kita digoda untuk jatuh dalam dosa. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Kita jatuh, kita hidup jahat di hadapan Tuhan. Berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan. Akhirnya dari situ berdosa, kita mulai meragukan Tuhan. Tidak mempercayai Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dari tidak percaya, pelan-pelan kita menjauhi Tuhan, menjauhi komunitas, menjauhi ibadah, menjauhi kebenaran, sampai akhirnya kita mengeraskan hati. Dan itu akan terjadi terus-menerus saudara dalam kehidupan kita. Sampai kita pada akhirnya menerima upah dosa yang sesungguhnya, itu kematian kekal. Dan ini adalah relasi toksik yang kita gak bisa lepas saudara. Gak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Sudah menjadi bawaan kita semua saudara, sadar atau tidak sadari kita. Maka itu Roma 3 berkata seperti ini. Seperti tertulis, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, seperti bangsa Israel yang juga tidak mencari Allah lagi. Semua orang telah menyeleweng, tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Ini bukan kata saya, ini adalah kata firman Tuhan bagi kita. Ini adalah kehancuran manusia, kehancuran kita semua. Ini adalah disposisi, kondisi kita semua. Tapi apa yang terjadi saudara dengan bangsa Israel? Apa yang terjadi dengan kondisi kita yang buruk? Kita lihat saudara, meskipun tidak ada seruan minta tolong dari bangsa Israel, Tuhan tetap mengirimkan hakim. Maka itu langsung di ayat 2 kita melihat persiapan atau panggilan Tuhan untuk mendatangkan Simson dari seorang yang bernama istri Manoah, seorang yang mandul saudara. Meski bangsa Israel tidak berseru kepada Tuhan, namun Tuhan tetap mengangkat hakim yaitu Simson untuk menyelamatkan mereka. Perhatikan nih, atas inisiasi, kerelaan, dan kemurahan sendiri. Manusia saudara tidak pernah punya keinginan untuk minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan kita dari dosa. How so? Bagaimana mungkin kita yang sudah terjerat oleh siklus toksik dosa itu, ya tidak punya keinginan apa-apa lagi bisa minta tolong? Enggak mungkin. Sehingga keselamatan enggak mungkin berasal dari dalam diri kita saudara. Keselamatan kita harus berasal dari luar diri kita, dan itu terjadi atas inisiasi, kemurahan, dan Tuhan sendiri. Dan inilah yang disebut sebagai kasih karunia. Yohanes 15 ayat 16a, satu ayat yang menegaskan tentang konsep ini. Saudara berkata, bukan kamu yang memilih aku, bukan kita yang memilih Tuhan, dengan kata lain, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhanlah yang memilih kita saudara. Terlepas dari kekerasan hati kita, terlepas dari kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan saudara, Tuhan datang melepaskan kita dari kondisi kita yang terus menerus menurun. Dan tidak hanya itu saudara, kondisi kita memang terus menurun. Kondisi kita memang buruk seperti bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Kasih karunia Tuhan dinyatakan lebih besar daripada itu. Perhatikan apa yang terjadi saat Tuhan menyatakan kelahiran dari Simson kepada istri Manoah di ayat 2 dan 3 di sini. Dikatakan di sini saudara, pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang kau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, penting di sini sampai 2 kali disebutkan kondisi istri Manoah mandul, tidak bisa memiliki anak. Dan di perjanjian lama saudara, di dalam budaya pada saat itu, seorang wanita yang gak punya perjanjian lama itu adalah hal yang memalukan, kegagalan saudara.
Karena wanita pada saat itu dipandang punya satu tujuan aja dalam hidupnya, yaitu untuk menghasilkan keturunan. Kalau wanita tidak bisa menghasilkan keturunan, wanita itu akan dipandang tidak berguna, gagal dalam hidupnya. Tapi Tuhan menariknya, memakai wanita mandul ini, yang sebetulnya kita juga nggak tahu backgroundnya dia siapa, saudara, untuk mendatangkan seorang hakim Simson. Dan kalau kita lihat di kisah-kisah Alkitab, Tuhan juga seringkali memakai wanita mandul, saudara, untuk mendatangkan umat-umat pilihannya, orang-orang yang ia pilih. Sarah, istri Abraham, mandul, umur 90 baru punya anak, saudara. Anaknya juga, ya, Ishak punya istri Ribka, itu juga mandul, saudara. Sampai Tuhan mengirimkan atau memberikan kembar Esau dan Yakub. Ada lagi setelah kisah ini Hana, ibu dari Samuel, juga dikatakan mandul. Ya, dan di Perjanjian Baru Elisabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis, juga dikatakan mandul. Saudara, ini bukan Tuhan mau iseng saudara pakai wanita-wanita mandul, tapi di sini Tuhan mau menjelaskan satu hal, bahwa Tuhan itu bisa bekerja di luar hal yang mustahil. Rencana Tuhan, janji Tuhan itu melampaui keterbatasan atau hukum alam manusia yang kita pandang tidak mungkin, saudara. Dan ini juga mau menunjukkan intensi Tuhan yang begitu besar, bahwa bagaimana Tuhan ingin menyelamatkan orang Israel itu secara ajaib melalui mendatangkan Simson dari wanita mandul. Tapi nggak hanya itu, saudara. Berikutnya kalau kita lihat, malaikat Tuhan yang mendatangi istri Manoah saat itu memberikan syarat kepada Manoah. Dikatakan, peliharalah dirimu, jangan minum anggur, jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Dengan kata lain, saudara, anak yang akan dikandung oleh istri Manoah, Simson, yang nanti Simson itu akan diikat dengan sebuah janji yang dikatakan janji nazir. Apa itu janji nazir, saudara? Ini adalah ketetapan Tuhan. Kita bisa lihat di Bilangan pasal 6, saudara. Di situ dituliskan tentang peraturan-peraturan menjadi seorang nazir, saudara. Seorang nazir itu adalah janji yang diucapkan oleh seorang pria Israel pada saat itu, supaya dia di dalam hidupnya memiliki satu fokus, satu intensitas khusus untuk dia berserah dan berpegang kepada Tuhan. Khusus dan intensitas, dan ini biasanya dilakukan di saat-saat genting, saat-saat mungkin kritis, di saat-saat mungkin sedang ada kebutuhan yang khusus. Jadi seorang pria itu memegang janji nazir ini. Mirip, saudara, mungkin dengan praktek saat ini kita lagi mau berpuasa. Nah, biasanya, saudara, janji nazir ini itu diberikan kepada atau dilakukan atas pilihan seorang pria, pilihan seorang, bukan karena disuruh. Jadi kalau misalnya saya mau, saudara, janji nazir, itu boleh gitu, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Katakanlah saya mau lakukan ini 5 tahun, 10 tahun, tidak seumur hidup. Nah, menariknya, saudara, janji nazir di sini itu diberikan kepada Simson bukan atas inisiasi dirinya, bahkan Simson belum ada di sini, saudara. Tapi Tuhan yang kasih janji ini kepada Simson. Dan harus Simson lakukan bukan dalam jangka waktu tertentu, tapi seumur hidupnya. Itulah kenapa, saudara, nanti kita lihat Simson digambarkan rambutnya gondrong, karena dia nggak boleh cukuran, saudara. Dan ada beberapa hal lagi, dia tidak minum anggur, tidak makan sesuatu, bahkan ibunya sekalipun juga udah diminta tidak boleh makan anggur, tidak boleh makan makanan haram, tidak boleh minum anggur atau makan makanan haram, saudara. Ya, kenapa, saudara, Tuhan memberikan janji nazir ini kepada Simson secara khusus, saudara? Di sini intensi Tuhan itu semakin terlihat lebih besar lagi, bahwa Tuhan betul-betul punya intensitas dan fokus yang besar, saudara, untuk apa? Menyelamatkan bangsa Israel. Dan ini semakin terlihat bahwa kasih karunia Tuhan, keselamatan yang Tuhan anugerahkan, itu adalah keselamatan yang tidak hanya cukup, tetapi keselamatan yang benar-benar inisiasi yang besar yang Tuhan lakukan. Tuhan gak reaktif, saudara, dalam dia memberikan hakim atau menyelamatkan kita, enggak. Ini sudah menjadi bagian dari rencana Tuhan yang begitu besar.
Dan kalau saudara perhatikan kenapa Simson harus dipanggil, dipersiapkan seperti ini dari hakim-hakim sebelumnya. Kalau kita perhatikan saudara, memang ada siklus dosa yang semakin menurun. Tetapi kasih karunia gak cuma muncul di bagian ini. Dari awal Tuhan sudah mengirimkan hakim, kasih karunia itu sudah terlihat, sudah ada. Dan kalau saudara perhatikan, semakin hakim, dari satu hakim ke hakim berikutnya, kasih karunia Tuhan juga meningkat semakin besar saudara. Dari bagaimana cara ia menyelamatkan orang-orang Israel, dari bagaimana ia memilih pemimpin. Tuhan, saya rasa di sini memang pilih pemimpin yang kelihatannya lebih buruk dari satu masa ke masa berikutnya sampai kepada Simson, supaya kenapa? Itu kita bisa melihat kekuatan dan kasih karunia Tuhan itu makin besar. Jadi kita nggak mungkin saudara bangsa Israel itu selamat karena dirinya sendiri, karena kebaikannya sendiri, tapi karena Tuhan. Dan di sini Tuhan mau menyatakan satu hal kepada kita. Michael Horton berkata seperti ini. Saya adalah seorang Kristen karena Allah menghendaki saya menjadi seorang Kristen. Dan ia akan memastikan bahwa kehendaknya itu terlaksana meskipun segala kemungkinan tampak menentangnya. This is grace. Kasih karunia bukan hanya kasih yang kita alami menerima, tapi kasih karunia itu juga adalah kekuatan saudara dari Tuhan bagi kita. Karena kasih karunia ia bisa dan mampu memimpin kita meskipun situasi saudara tidak baik. Situasi menentangnya dalam keadaan yang tidak mungkin sekalipun. Dari kisah ini kita lihat kasih karunia itu dinyatakan saudara. Dan bagaimana kasih karunia betul-betul bekerja dalam hati kita. Kita masuk ke poin yang kedua, kasih karunia yang mengubahkan hati. Oke, saudara, di sini saya ingin lanjut ceritanya saudara dari bagian pertama. Seorang malaikat Tuhan mendatangi istri Manoah, diberikan janji kelahiran Simson, dan apa yang terjadi setelah itu ya, ceritanya istri Manoah ini datang ke Manoah. Dia kasih tahu ceritanya ke Manoah, "Hei, aku akan punya anak kita akan menjadi hakim, diikat janji nazir." Nah, Manoah saudara mendengar berita itu, muncul satu pertanyaan saudara di ayat 8. Katanya seperti ini saudara. Jadi sebelum ayat ini, oke, saya jelasin dulu. Manoah kan belum ketemu malaikatnya tuh ya saudara ya. Belum ketemu malaikatnya. Dia dengar cerita dari istrinya. Dia bilang Manoah ke istrinya, "Oke, kalau gitu saya mau ketemu malaikatnya. Saya mau ketemu orang itu langsung. Mau ngobrol langsung gitu." Terus dia berdoa, memohon kepada Tuhan, dan akhirnya malaikat itu datang lagi ke istrinya Manoah dulu. Datang ke istrinya Manoah, dan ketika istrinya Manoah ketemu malaikat ini, langsung dia panggil Manoah dan Manoah datang. Dan begitu dia melihat malaikat, ini katanya Manoah. Manoah memohon kepada Tuhan, kata, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan," perhatikan ini, "mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang lahir itu." Dan begitu malaikatnya datang di ayat 11 dan 12 dikatakan, "Apabila terjadi yang kau katakan itu, yang saya tebalkan, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya?" Dengan kata lain saudara, Manoah ingin tanya satu hal. "Tuhan, gimana sih cara saya ngebesarin anak ini? Gimana sih Tuhan cara parentingnya?" Mereka belum pernah punya anak. Apalagi anaknya mereka akan menjadi seorang hakim. Diikat janji nazir seumur hidupnya. Ini anak yang beda dari anak-anak lainnya. Nanti gimana kalau dia lagi main-main sama teman-temannya, ditanya, "Simson, kenapa kok rambut lu gondrong terus, gak pernah potong rambut?" Jawabnya gimana? Ya. Dan gimana ngebesarin anak yang nanti gak boleh makan haram, minum minuman anggur? Kenapa ini juga pertanyaan yang relevan bagi Manoah? Karena di masa itu saudara, bangsa Israel hidupnya udah bobrok banget. Jadi kemungkinan besar keluarga-keluarga Israel pada saat itu juga sudah tidak lagi mendidik anak mereka dengan baik. Jadi Manoah sebagai orang tua, kita melihat wajar kalau dia mau nanya gimana cara parenting yang benar kepada Tuhan. Dan bukankah saudara, ini adalah jenis pertanyaan yang seringkali kita tanyakan kepada Tuhan untuk berbagai masalah kehidupan kita, berbagai aspek kehidupan kita. "Tuhan, kasih dong instruksi kepada aku gimana," seperti Manoah mungkin, "jadi orang tua yang baik. Parenting tuh gimana sih yang benar Tuhan?" Atau mungkin dalam pekerjaan, "Tuhan, kasih dong instruksi gimana cara saya menghadapi bos yang nyebelin, yang suka banyak minta." Dalam misalnya keluarga, "Tuhan,
Kasih tahu dong gimana caranya saya ngejawab orang tua saya supaya saya nggak tertekan gitu dengan mereka. Dalam keluarga mencari pasangan, Tuhan kasih dong instruksi gimana cara saya mencari pasangan hidup yang baik, yang setia sama Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Saudara, bukankah ini seringkali menjadi isi doa kita kepada Tuhan, isi permohonan kita untuk Tuhan memberikan instruksi khusus kepada kita. Kita perlukan itu, relevan buat kehidupan kita. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang Tuhan katakan, responi kepada Manoah di ayat 13-14. Saudara perhatikan, baca sendiri saudara isinya. Dan kalau saya bisa simpulkan isi yang Tuhan sampaikan kepada Manoah, dia akan tanya apa yang harus saya lakukan untuk membesarkan anak ini. Jawabannya ternyata sama saudara ketika pertama kali malaikat samperin istrinya Manoah. Persis. Jangan makan sesuatu dari pohon anggur, jangan minum yang memabukkan, tidak boleh ada makanan yang haram, berpegang pada perintahnya Tuhan. Persis. Tuhan somehow tidak memberikan instruksi yang baru kepada Manoah dan istrinya. Kenapa begitu saudara? Nah di sini saya ingin menjelaskan sedikit kepada kita tentang bagaimana saudara seringkali Tuhan itu menyatakan kehendaknya bagi kita. Ada dua jalan saudara yang saya lihat bagaimana Tuhan itu menyatakan kehendaknya bagi kita. Yang pertama itu dengan cara yang saya sebut sebagai konformitas atau conformity bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia saya terjemahkan langsung konformitas saudara. Maksudnya apa di sini? Melalui konformitas ini Tuhan ingin kita untuk konform kehidupan kita, untuk menyelaraskan kehidupan kita langsung dengan firman Tuhan melalui instruksi untuk kehidupan kita yang tertulis jelas di dalam Alkitab. Contoh saudara, 10 perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormati ayahmu dan ibumu. Perintahnya jelas. Ya, itu kita bisa langsung terapkan gitu saudara ya dalam kehidupan kita. Namun seringkali sifat dari perintah-perintah seperti ini kita temukan dalam Alkitab sifatnya umum. Nah, ini suaranya kenapa menggema ya? Bisa tolong di-adjust? Udah? Oke. Sifatnya umum saudara. Tidak detail, tidak mungkin akan menjawab bagaimana kita menghormati orang tua dalam konteks suku saya. Gitu saudara. Enggak, cuma dibilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Udah. Aplikasi langsung biasanya hanya pada 20% dari kehidupan kita. Perintah-perintah di dalam Alkitab memang baik saudara, tetapi seringkali bagi kehidupan kita secara spesifik itu tidak memberikan jawaban secara aplikatif. Seperti tadi, bagaimana saya merawat anak saya, membesarkan anak saya di kota Jakarta yang hektik, yang sibuk seperti ini, yang semuanya serba mahal. Nggak dikasih tuh saudara, ya kan? Rincian biaya yang perlu dipersiapkan untuk menghidupi atau membesarkan seorang, nggak ada di Alkitab. Ya. Dan ini sifatnya mengubah dari luar, mengkonformasi kita dari luar. Ini cara pertama saudara, Tuhan masih bekerja bagi kita sekarang, memberikan perintah-perintah seperti ini bagi kita untuk kita ikuti. Nah tetapi saudara kalau kita baca satu di Roma 12 ayat 2, ini saya rasa atau saya lihat, ya kita lihat ini sebenarnya cara utama Tuhan bagaimana menyatakan kehendaknya bagi kita. Dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi perhatikan nih, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi berbicara tentang hati, pikiran, emosi, jiwa yang ada di dalam diri kita. Dan oleh sebab itu saya sebut dengan istilah transformasi. Ini adalah cara Tuhan menyatakan kehendaknya secara utama kepada kita. Dengan fokus kepada perubahan di dalam diri kita. Aplikasinya mungkin tidak akan sama saudara bagi semua orang. Beda-beda aplikasinya. Ya. Dan ini akan menjadi perubahan yang permanen, perubahan yang berasal dari dalam kita. Bagaimana kita tidak hanya tahu kenapa kita harus melakukan itu, tapi kita mengerti kenapa kita harus melakukan itu, kenapa kita harus mengambil keputusan itu dalam kehidupan kita, saudara. Dan ini seringkali menjadi cara utama Tuhan untuk menyatakan kehendaknya kepada kita. Saya kasih satu analogi, saudara, bagaimana ini bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kedua konsep ini ada juga, saudara, dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh begini, pada waktu masih kecil saudara,
saya cukup yakin kita semua sering disuruh mandi sama orang tua. Ya, ayo, Elvira mandi, udah malam, nanti masuk angin. Ya, dan seringkali setiap hari disuruh sama orang tua kita. Ada mungkin terpaksa, ada mungkin kita sambil ngerewel dulu ya kalau mau mandi gitu, tapi tiap hari disuruh. Kenapa? Ya supaya kita bersih, saudara. Nah, sekarang saya mau nanya kepada kita semua. Jemaat GPC saat ini, siapa yang masih disuruh mandi sama orang tuanya? Ada? Angkat tangan. Atau sama orang di rumahnya? Masih diteleponin yang orang dari luar kota, tiap jam 8 malam, udah mandi belum Elvira? Gitu. Ada? Oh, saya aja angkat tangan, karena emang kadang-kadang saya masih disuruh mandi sama Doris. Kenapa kita nggak perlu lagi disuruh mandi sekarang, saudara? Udah ngerti, kita udah tahu, perlu bersih hidup kita. Dan bahkan mungkin kita juga sudah menikmati nilai-nilai yang enak dari mandi. Wah, enak banget pulang kerja, capek-capek, habis naik bus, habis naik motor, pulang biur kena air dingin, wah lega banget. Jadi kita mencari mandi, nggak usah disuruh-suruh lagi. Dan kenapa saudara itu bisa terjadi sekarang, kita bisa langsung mandi tanpa disuruh-suruh? Karena sudah ada transformasi yang terjadi dalam hati kita, dalam diri kita, dalam pikiran kita. Semakin kita bertumbuh, kita semakin mengerti saudara, kenapa kita perlu mandi. Begitu juga saudara waktu kita di dalam Tuhan. Tuhan seringkali nggak memberikan jawaban langsung, tetapi Dia bekerja dengan terus-menerus memproses diri kita, proses hati kita, proses pikiran kita. Di dalam semua kebenaran supaya apa? Saudara, nanti kita juga bisa melihat sendiri saudara, apa yang menjadi jalan yang baik, jalan yang berkenan di mata Tuhan, jalan yang benar di mata Tuhan bagi kehidupan kita sendiri. Dan bagaimana proses ini terjadi dalam kehidupan kita saudara, kita kembali ke kitab Hakim-Hakim. Kita lihat apa yang terjadi saudara setelah Manoah mendengarkan jawaban dari malaikat tadi. Ya, nah Manoah mungkin sama seperti kita mengharapkan jawaban yang lebih. Kurang gitu puas saudara dengan jawaban si malaikat. Nah, habis itu si Manoah punya inisiatif. Dia bilang begini, malaikat atau bapak, ya karena waktu itu ceritanya dia belum tahu kalau itu malaikat Tuhan saudara. Ya karena dia bilang tidak mengetahui bahwa itu malaikat Tuhan. Perkenankan kami menahan engkau di sini supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Dia pikir, yuk gue bikin tongseng kambing. Kayaknya enak nih ngobrolnya sambil makan. Kayak biasa kita kan juga suka begitu ya teman-teman ya, saudara ya. Ngundang orang sambil makan, ngobrol supaya kita bisa dapat masukan-masukan ilmu dari dia. Sama Manoah lakukan itu. Tapi jawab malaikat Tuhan apa? Sekalipun kau menahan aku di sini, hidanganmu tidak akan kumakan. Tapi jika engkau mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkan kepada Tuhan. Manoah tidak mengetahui bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Si malaikat bilang apa? Korban bakaran, apa kambingnya itu jadiin korban persembahan aja buat Tuhan. Dan ini saudara merujuk kepada suatu postur penyembahan kepada Tuhan. Karena saudara setiap kali ada korban bakaran dipersembahkan, itu adalah sebuah liturgi, sebuah pola untuk seorang manusia bisa datang kepada Tuhan karena adanya korban bakaran yang menebus dirinya. Lalu apa yang dikatakan Manoah? Manoah penasaran di sini. Berkatalah Manoah kepada mereka, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi engkau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tapi jawab malaikat itu, mengapa engkau menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Di sini malaikat memperkenalkan nama dirinya sebagai ajaib. Ajaib di sini dalam arti sesungguhnya adalah melampaui pengetahuan kita, melampaui akal budi kita, melampaui diri kita. Dan kita bisa menyimpulkan satu hal di sini saudara. Saya setuju dengan banyak penafsir di dalam ayat ini yang berkata bahwa malaikat Tuhan ini bukan sekedar malaikat. Ini adalah Tuhan sendiri yang mendatangi Manoah. Tuhan khususnya pribadi kedua, anak Allah yang datang di perjanjian lama yang kita sebut dengan istilah Kristofani. Penampakan yang terlihat tentang Kristus, tentang Tuhan di perjanjian lama kepada umat-umatnya. Makanya dia katakan nama itu ajaib, melampaui pikirannya. Dan setelah itu apa yang terjadi saudara? Setelah malaikat Tuhan
menyatakan untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Manoah nurut, dia ambil korbannya saudara, dia persiapkan anak kambing dan Tuhan nunggu di situ. Dan saudara, waktu dibilang mempersiapkan anak kambing, ini waktunya lama saudara. Karena dari kambing hidup, dipotong-potong dulu saudara, mesbahnya dipersiapkan dulu, waktunya bisa berjam-jam, tapi apa yang terjadi, malaikat Tuhan itu nunggu saudara. Dan dikatakan, lalu diperbuatnya lah keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya, ayat 20 dikatakan, sedang nyala api itu naik ke langit dari mesbah, maka naiklah malaikat Tuhan dan nyala api mesbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Mereka menyadari bahwa itu adalah Tuhan, makanya mereka sujud sampai ke tanah saudara. Itu adalah postur yang terjadi, yang umum terlihat ketika umat Tuhan berhadapan dengan Tuhan secara langsung. Mereka sujud dan mereka menyembah Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Tuhan memang tidak memberikan jawabannya secara langsung. Tuhan memproses hati Manoah. Dan Tuhan memproses hati Manoah itu melalui apa? Penyembahan. Saya katakan di sini, transformasi hati itu terjadi dalam penyembahan kepada Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan memanggil kita untuk beribadah setiap minggunya? Ibadah ini adalah waktu kita yang dikhususkan, sebenarnya utamanya bukan hanya untuk belajar. Apalagi bukan untuk mendapatkan instruksi-instruksi khusus bagi Tuhan. Tapi ini waktu yang Tuhan khususkan untuk kita menyembah. Bahkan saat firman Tuhan diberitakan seperti ini juga adalah satu wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Membawa hati kita lebih menyembah kepada Tuhan. Karena penyembahan saudara itu bukan hanya sekedar postur kita mengagungkan satu pribadi, mengagungkan Tuhan, tapi ada pembentukan yang akan terjadi saat kita menyembah. Penyembahan itu adalah spiritual formation bagi kehidupan kita. Kenapa? Perhatikan yang saya tulis di tengah di situ. Karena saat kita menyembah Tuhan, kita akan mengenal Dia lebih dalam lagi. Penyembahan seperti yang tadi saya katakan di liturgi bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Kita di sini akan mendengar karakter-karakter Tuhan seperti apa. Kita akan mendengar karya Tuhan dalam berita Injil itu seperti apa. Dan mungkin itu bukan berita yang langsung relevan dalam kehidupan kita. Tetapi itu akan bawa kita untuk kenal siapa Tuhan lebih dalam lagi. Dan saat kita kenal Tuhan lebih dalam lagi, itu akan membentuk hati kita. Dan saat hati kita lebih terbentuk lagi saudara, mengarahkan kita. Kita jadi tahu saudara, apa sih prinsip-prinsip kehidupan yang relevan dengan kehidupan kita. Bagaimana membesarkan anak, bagaimana kita bekerja. Ada hikmat yang terbentuk saudara. Dan itu akan memimpin kita untuk mengambil aplikasi kehidupan yang sesuai dengan musim kehidupan kita. Bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku. Saya kasih satu analogi lagi saudara, bagaimana ini terjadi. Pengenalan yang mengubahkan kehidupan kita saudara. Penyembahan yang mengubahkan kehidupan kita. Saya menikah dengan Doris sudah 3 tahun. Ya, dan selama saya menikah dengan dia, ada satu kebiasaan yang saya suka lakukan dan dia tidak suka saudara. Yaitu kalau makan, remah-remahnya jatuh. Wah, kalau makan biskuit, makan roti saudara. Ya, saya kan biasa kalau makan menikmati kan kemana-mana nih di baju ya kan. Makan roti, remah-remah juga di baju gitu. Dia paling marah saudara ya, kalau misalnya habis makan remah-remah jatuh, saya langsung giniin, ke tanah. Ya, suami-suami saya sudah peringatkan di sini ya, jangan lakukan itu di depan istri-istri Anda. Oke, saya kenal itu, saya tahu informasi itu, tapi saya kenapa sulit untuk melakukannya saudara? Sampai saya 3 tahun ini lebih mengenal dia. Kenapa dia sangat mempedulikan kebersihan seperti itunya? Kenapa saudara Doris ingin sekali saya bisa makan dengan bersih? Ya. Memang itu bukan pengenalan yang cepat saudara, tetapi lambat laun saudara, dari situ saya akhirnya mengerti dan akhirnya saya bisa sadar sendiri saudara. Setiap kali saya makan sekarang sama dia, ya saya giniin saudara sekarang di tangan. Atau saya tadahin tisu di tangan. Supaya apa? Supaya nggak jatuh. Dan itu terjadi karena kenapa? Saya kenal dia, saya menghargai dia di situ saudara. Ya, dan lama-lama sampai sekarang saudara, seringkali itu udah jadi otomatis tuh, kalau makan ditadahin, kalau makan ini, dan kalau misalnya ada yang jatuh langsung saya say sorry sama dia. Kita sama Tuhan juga kurang lebih seperti itu saudara, dan lebih besar lagi. Pengenalan kita kepada Tuhan akan mengubahkan kita. Tapi saya harus katakan, prosesnya nggak akan cepat. Nggak akan saudara, jarang sekali terjadi
setelah datang kebaktian, setelah baca Alkitab, setelah doa, tiba-tiba pleng, langsung dapat solusi praktis. Jarang saudara terjadi seperti itu. Ya, prosesnya seumur hidup dan seringkali perubahannya juga kita nggak akan ngelihat atau rasakan secara langsung. Ada tahapannya saudara, tapi perubahannya akan terjadi secara permanen. Dan ini yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan ini juga dikerjakan bukan karena kita bisa, tapi karena kasih karunia Tuhan. Lihat saudara dalam kisah Manoah, siapa yang pertama kali menginisiasi ini semua? Tuhan yang datengin Manoah terlebih dahulu, Tuhan yang suruh dia untuk mempersembahkan korban saudara, dan Tuhan juga yang akhirnya menerima korbannya saudara. Itu semuanya kasih karunia Tuhan, bukan kehebatan, bukan kemampuan Manoah. Dan bagaimana kita sekarang saudara dapat menikmati atau melihat kasih karunia itu, berubah di dalam kebenaran akan Tuhan, mengenal Tuhan yang besar, Tuhan yang melampaui diri kita, Tuhan yang ajaib itu saudara. Dalam semua kehidupan kita dapat melakukannya karena kasih karunia yang menerima kita. Kita masuk ke poin yang terakhir, ini bagian terakhir dari perikop ini. Saudara, apa yang terjadi setelah Manoah dan istrinya memberikan korban bakaran, Tuhan menerima korban bakaran itu. Di ayat 21 dikatakan, setelah Manoah sadar bahwa itu adalah Tuhan yang mendatanginya, dia berkata seperti ini. Maka malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya, maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Dan di ayat 22 dia katakan, berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. Saudara, ini bukan pernyataan yang lebay. Karena saudara, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, dalam semua Alkitab, saat Tuhan menjumpai umatnya, saudara, umat-umat Tuhan, orang-orang yang berhadapan dengan Tuhan itu pasti akan sujud menyembah, tidak akan berani menatap kepada Tuhan. Kenapa begitu? Karena ada perbedaan yang begitu besar antara Tuhan dan manusia. Dia Tuhan yang kudus, kita manusia yang tidak kudus. Dan Tuhan yang kudus itu pasti akan menghabisi apa yang tidak kudus di hadapannya. Dia akan membinasakan apa yang tidak kudus di hadapannya. Karena itu adalah keadilannya Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin tidak adil. Sehingga semua orang yang tidak kudus yang berhadapan dengan Tuhan, itu sejatinya pasti mati saudara. Dan oleh sebab itu, kenapa tadi dikatakan Manoah dan Isa sujud ke tanah, tidak berani melihat, karena mereka menyadari mereka tidak benar, mereka tidak kudus di hadapan Tuhan. Dan kata Manoah di sini sebenar-benar, pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Apalagi tindakan mereka nanya ke Tuhan, gak tahu nama Tuhan pada saat itu saudara. Suruh Tuhan nunggu persembahan, itu sebenarnya ada tindakan yang lancang saudara di hadapan Tuhan. Tapi menariknya di ayat 23, istri Manoah di dalam kebijaksanaannya berkata seperti ini. Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal ini, hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Kalau mau bunuh kita, kalau dia tahu kita tidak kudus dan keadilannya menghabisi kita, dari awal ketemu pun juga harusnya sudah terjadi. Gak mungkin korban bakarannya diterima saudara. Istri Manoah juga benar. Ini adalah pernyataan yang logis, masuk akal. Pasti ada sesuatu yang ada di dalam diri mereka yang akhirnya Tuhan mau menerima mereka. Apa itu saudara? Kenapa akhirnya Tuhan bisa menerima Manoah dan istrinya sehingga mereka tidak mati saudara ketika berhadapan dengan Tuhan di sini? Apakah karena korban bakaran, korban persembahannya? Enggak. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa korban bakaran dan korban persembahan itu tidak dapat menebus dan menyelamatkan mereka dari dosa. Tidak bisa membayar ketidakbenaran, ketidakkudusan manusia, nggak bisa saudara. Apakah karena ada yang baik di dalam diri Manoah dan diri istrinya? Tidak juga. Manoah bahkan digambarkan sebagai orang yang kurang percaya di sini saudara. Bahkan sebelum ini pun mungkin mereka sama seperti orang Israel yang sudah terjerat oleh siklus toksik dosa itu saudara. Apa saudara yang bisa menjawab ketegangan di sini? Tuhan yang harusnya menghukum tetapi malah menerima Manoah dan istrinya. Saudara, ada satu hal yang menarik
ya, kenapa kelahiran Simson ditulis dengan begitu ajaibnya. Lahir dari seorang wanita mandul, dijanjikan sebelum dia lahir, saudara. Peristiwa ini sebetulnya merujuk kepada satu peristiwa yang besar. Ini adalah bayang-bayang kepada satu kelahiran ajaib yang terjadi ratusan tahun setelah kejadian ini. Yang ditulis di Matius 1 ayat 23, bahwa akan ada anak darah, seorang wanita perawan yang belum pernah berhubungan badan, akan mengandung dan ia akan melahirkan seorang laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Kelahiran Simson adalah bayang-bayang yang merujuk kepada kelahiran hakim yang sejati, Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Simson ajaib, kelahiran Tuhan Yesus jauh lebih ajaib, saudara. Dari seorang perempuan perawan, wanita perawan, Yesus lahir, saudara, terikat oleh janji hukum Tuhan, hukum yang seharusnya berada di atas dirinya karena dia adalah Tuhan, saudara. Tapi dia datang bukan katakan untuk meniadakan hukum itu, tapi untuk menggenapinya. Dia genapin buat siapa sih? Buat kita. Karena kita nggak bisa sanggup menggenapi hukum-hukum Tuhan. Hidup sepenuhnya buat Tuhan, sehingga Tuhan datang jadi manusia, dia genapin hukum-hukum itu buat kita. Dan nggak sampai situ, saudara. Yesus datang bukan untuk membinasakan kita, tapi dia datang supaya dirinya binasa, mati di atas kayu salib. Kelahiran ajaib Simson adalah bayang-bayang pada kelahiran ajaib Tuhan Yesus. Menjadi manusia, dia menjadi korban penebusan yang tidak bercacat celah. Dia memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Dan karena kematian Kristus, karena penebusan Kristus yang sempurna inilah, kita bisa lepas dari relasi toksik kita dengan dosa. Kita dimenangkan dari dosa, saudara. Karena Kristus sudah menanggung semua konsekuensi dosa, menanggung semua dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan inilah kasih karunia. Tuhan melakukan ini bukan karena kita memintanya untuk menyelamatkan kita, tapi karena Ia berlimpah kasih karunia-Nya pada kita. Kasih karunia berkata, kita telah diterima di dalam Tuhan. Kasih karunia berkata kepada kita, kita akan diubahkan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kasih karunia berkata, kita bukan lagi musuh Tuhan yang patut dibinasakan, tapi kita adalah anak-anak Allah karena Kristus yang benar ada di dalam hidup kita, saudara. Saudara, saya ingin menutup khotbah ini dengan satu cerita, saudara, dari seorang anak adopsi di Amerika. Saudara, jadi ceritanya begini. Di Amerika ada seorang anak yang pada saat itu diadopsi oleh satu keluarga, tapi keluarganya ini sudah gak tahan untuk memelihara anak ini. Sehingga anak ini akhirnya dipindah adopsi ke keluarga yang lain. Nah, saudara, sepanjang anak ini diadopsi di keluarga lamanya, anak ini tidak pernah diperlakukan selayaknya seperti anak. Yang paling berasa oleh anak ini adalah ketika keluarganya itu lagi liburan ke Disneyland, anaknya ini gak pernah diajak. Dia ditinggal di rumah sendiri. Nah, saat dia pindah ke keluarga barunya, orang tuanya yang mendengar kisah anaknya gak pernah diajak ke Disneyland, akhirnya demi untuk anaknya ini merasakan bagaimana bisa pergi ke Disneyland, mereka bikin rencana dengan satu keluarga, liburan nanti kita semua akan pergi ke Disneyland sebagai satu keluarga. Ya. Nah, saudara, menjelang liburan ini, saudara, semuanya berjalan baik sampai 1 bulan sebelum hari H mereka pergi ke Disneyland. Anak ini tiba-tiba tingkahnya jadi nakal. Dia nggak mau dengar kata orang tuanya. Saudara-saudaranya diisengin, saudara, dijahatin. Dia bisa mengeluarkan kata-kata yang buruk. Dan selama 1 bulan, makin hari kelakuannya makin buruk. Makin nakal, makin brutal. Sehingga saudara, satu malam, sang ayah mendatangi anak ini. Dia tanya, kenapa kamu tiba-tiba jadi nakal? Kenapa kamu tiba-tiba jadi jahat tindakannya? Dan anak ini berkata seperti ini, saya nakal
supaya saya bisa membuktikan kalau saya tidak layak untuk dibawa ke Disneyland. Saya nakal supaya saya nggak dibawa ke Disneyland. Dan ayah itu mengerti satu hal. Dia melihat anak ini di keluarga sebelumnya selalu baik, selalu taat sama orang tuanya, tapi nggak pernah diajak ke Disneyland. Saat ini, anak ini mau membuktikannya sebaliknya. Dia nakal, dan apakah itu membuat dia akhirnya tidak diajak ke Disneyland karena kenakalannya. Ayahnya mengerti hal ini, lantas dia bilang begini ke anaknya, "Nak, kita liburan ini sebagai satu keluarga kan?" Anaknya bilang, "Iya." "Kamu keluarga kita kan?" "Ya." "Karena kamu keluarga kita semua akan tetap pergi ke Disneyland. Kamu akan tetap pergi liburan. Kalau kamu nakal, memang aku akan hukum kamu. Tapi kamu tetap anakku. Kamu tetap bagian keluarga ini dan kamu tetap akan pergi bersama-sama ke Disneyland." Akhirnya saudara, setelah percakapan itu anaknya masih terus nakal. Sampai hari mereka pergi ke Disneyland, satu hari itu mereka nikmati di Disneyland, sampai malam capek balik ke hotel. Di hotel, sang ayah mendatangi anak itu kembali. Dan anak itu tiba-tiba katanya berubah. Tidak lagi terlihat nakal, tidak lagi terlihat jahat. Anak itu langsung luluh dan dia berkata kepada ayahnya, "Papa, aku ngerti sekarang bahwa aku bisa pergi bukan karena aku baik, tapi karena aku anak Papa." Saudara, kita ada di sini bukan karena kita baik. Bukan karena kita sudah berkesan di hadapan Tuhan kita ada di sini. Yesus sudah mati dan menerima kita sebagai anak-anaknya. Kita adalah keluarga Allah. Yang memang kalau kita berdosa, dia akan menghukum kita, dia akan mendisiplinkan kita. Tapi dia nggak akan melepaskan kita sebagai anak-anaknya. Inilah kebesaran kasih karunia itu. Kasih karunia yang berkata kita diterima bukan karena kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Yang telah mengangkat kita begitu rupa, saudara. Dari kita yang buruk, menjadi anak-anaknya. Nah, hari ini saudara, saya ingin katakan kepada kita, jika kita saat ini masih berasa tidak enak di hadapan Tuhan, berasa kita memiliki banyak dosa di hadapan Tuhan, saya mau katakan memang itu serius, saudara. Dosa nggak main-main. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengatakan, kamu adalah anak-anak Tuhan. Tuhan peduli terhadap kita. Dan dia sudah menebus dosa kita dan mau berjalan bersama-sama kita melewati dosa-dosa kita. Dan saat ini kalau kita datang ke sini dengan merasa kita cukup kuat, cukup bisa, cukup mampu untuk ikut Tuhan. Saudara, biarlah kasih karunia juga merendahkan hidup kita dan menyatakan bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Dan hari ini saudara, kita akan menerima perjamuan kudus. Dan saya berharap, saya berdoa agar ini dapat menjadi berita yang semakin menguatkan, Injil yang semakin menguatkan hati kita ketika kita melihat kasih karunia Tuhan dalam tubuh dan darahnya yang tercurah bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau Allah yang baik, terlampau baik, terlalu baik bagi kita. Sehingga kami yang seharusnya mati,
tapi sekarang dapat berdiri di hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu. Sebagai anak-anak yang telah Kau terima, anak-anak yang Engkau kasihi, anak-anak yang Engkau pelihara, menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Dan Bapa, kiranya firman hari ini dapat kembali menguatkan kami, mengangkat kami kembali, memberikan kami pengharapan dan sukacita, bahwa kami bukanlah orang-orang yang terlupakan, bukanlah orang-orang yang terbuang karena dosa, tapi adalah orang-orang yang telah diterima oleh Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan ucap syukur. Amin.